minggu lalu, banyak sekali pertanyaan dari my friends yang bertanya mengenai kinerja yang melonjak dari sisi TPI ya. Jadi setiap apa yang my friends tanya, apalagi mayoritas banyak yang bertanya, kita akan dengarkan dan kita akan coba ulas lebih detail lagi. Apakah menarik atau tidak, kita akan lihat ya. Jadi yang pertama ini kita akan bahas dari sisi TPIA. Dan kalau misalnya my friends lihat secara headlines-nya, TPI itu dari yang sebelumnya rugi, labanya berubah menjadi 26 triliun. Nah, pertanyaannya adalah, apakah laba ini ke depannya akan terus menghasilkan dalam jumlah yang sama? Apakah ke depannya akan terus mengalami pertumbuhan? Ini yang akan coba kita bahas untuk my friends sekalian. Oke, jadi kalau misalnya kita buka laporan keuangannya TPI ya, jadi kalau my friends lihat di sini memang terjadi lonjakan yang sangat signifikan dari sisi pendapatan PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPI ya my friends ya, dari yang sebelumnya 866 juta US dollar menjadi 2 miliar 926 juta US dollar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pendapatan bisa mengalami kenaikan signifikan. Sebelum nanti kita masuk ke labanya kenapa bisa melonjak signifikannya. Jadi kalau my friends coba lihat secara detail di notes 32, di sini terlihat bahwa penjualannya, ini kan di breakdown ya di laporan keuangannya, ada kenaikan dari sisi penjualan kimianya TPIA untuk penjualan lokalnya. Kalau my friends perhatikan di sini penjualan lokal kimia dari yang sebelumnya 673 juta menjadi 772 juta. Ini yang salah satu kontributor yang membuat pendapatannya TPIA itu mengalami kenaikan, tapi bukan kontributor utama yang naik signifikan ya. Dari sisi penjualan yang berhubungan dengan infrastruktur pun juga mengalami lonjakan meskipun angkanya jauh lebih kecil dari penjualan lokal untuk kimianya. Nah, yang menjadi benar-benar membuat pendapatan naik signifikan, dia ada di poin yang berhubungan dengan penjualan ke luar negeri nih, my friends. Untuk yang berhubungan dengan penjualan kilang, untuk yang ekspor, yang dari tadinya nggak ada, menjadi ada, sebesar 1 miliar 73 juta US dollar, dan penjualan kimia ke luar negeri juga sama, yang tadinya hanya 145 juta US dollar menjadi 1 miliar 17 juta US dollar. Nah, dua poin inilah yang akhirnya membuat pendapatannya TPIA melonjak secara signifikan. Nah, kalau ditanya kenapa bisa melonjak signifikan, tahun lalu kok nggak ada, sekarang tahun ini jadi ada, ini adalah imbas dari akuisisi yang dilakukan sama TPIA nih, my friends. Maaf. Jadi, efek dari akuisisi ini mulai terlihat nih di laporan keuangannya. Dan kalau kita lihat lonjakannya itu sangat signifikan ya. My friend bisa lihat kenaikan itu lebih dari 200%, bahkan hampir 3 kali lipat ya. Kenaikan dari sisi penjualan untuk si TPIA ini sendiri. Nah, kita balik lagi nih ke bagian laporan laba rugi lagi. Tapi kenaikan yang signifikan dari sisi pendapatannya juga diikuti dari sisi beban pokok pendapatannya si TPI ini sendiri. Kalau my friends perhatiin, lihat nih, dari 853 juta US dollar naik menjadi 3 miliar 25 juta US dollar. Jadi justru malah dia melebihi dari pendapatan yang dimiliki sama TPIA. Nanti kalau misalnya bertanya, ini bagus atau nggak bagus, saya akan bahas nanti ya sebentar ya. Tapi yang jelas kalau dilihat dari sini, ini sebenarnya karena adanya ekspansi yang signifikan, normalnya pasti akan diikuti dengan biaya produksi, biaya pokok pendapatan yang akan naik signifikan juga. Jadi ini normal terjadi di perusahaan-perusahaan yang lagi ekspansi secara agresif nih, my friends. Oke, nah terus pertanyaannya adalah simpel, loh kok labanya kan jadi rugi gitu ya di bagian jadi rugi kotor bukan laba kotor gitu loh setelah pendapatan dikurangin beban pokok pendapatan. Kenapa mendadak bisa berubah laba rugi berjalan jadi 1 miliar 618 juta atau laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 1,2 miliar 1,2 miliar US dollar, kenapa bisa jadi plus? Jadi jawabannya itu ada di sini nih, my friends. Ada di keuntungan lain-lain bersih ya. Dimana kalau misalnya kita lihat notes 37 ini, kita akan lihat kenapa tiba-tiba bisa melonjak secara signifikan. Di sini ada keuntungan dari akuisisi sebesar 1,7 miliar US dollar ya. Jadi kalau dilihat dari keadaan ini bukan sifatnya yang recurring ya, bukan yang kuartal ke depan pasti ada lagi, kuartal ke depannya ada lagi lebih gede lagi. Ini tergantung dari aktivitas dari si company ini sendiri. Tapi yang jelas ini yang menjadi salah satu dasar kenapa dari sisi labanya TPIA itu jadi akhirnya sempat negatif tadi ini. Di sini kalau my friends lihat, karena adanya poin ini berubah pada akhirnya jadi bottom line jadi positif. Nah, pertanyaannya simple.
sebenarnya kalau keadaan seperti ini normal atau tidak? Apakah ini sebenarnya bagus atau tidak? Ini kebagi secara sudut pandang ya, my friends. Buat my friends yang, tipikalnya senang dengan perusahaan yang stabil, dia akuisisinya bukan, maaf, ekspansinya lebih ke arah penambahan pabrik yang sifatnya organik, jadi dibangun sendiri, butuh waktu, nanti utang ke bank. Cara yang kalau my friends lihat dilakukan sama TPI ini agak berbeda, karena di sini TPI ini lebih condong ke arah yang ekspansinya sangat agresif sekali. Jadi memang tipikalnya itu pasti akan sangat volatile ya sahamnya kalau ngelihat dari keadaan seperti ini. Apakah bagus atau tidak? Buat perusahaan yang lagi ekspansinya agresif, ini adalah suatu hal yang bagus sebenarnya. Kenapa bisa bagus? Karena pasar akan melihat satu, seberapa besar konsistensinya pendapatan ini akan terus mengalami kenaikan. Kalau dulu-dulu misalnya kita dengar bahwa, oh valuasinya premium misalnya ya kalau my friends lihat, oh ini sekarang PR nggak bisa dihitung karena kan masih rugi, sekarang sudah mulai bisa dihitung. Kalau misalnya dibilang tadinya revenue-nya hanya 866 juta, sekarang sudah naik signifikan. Jadi memang tipikal perusahaan yang lagi ekspansinya lagi agresif sekali, tampilan laporan laba ruginya kurang lebih akan seperti ini. Jadi ini sebenarnya normal terjadi. Tapi baik lagi, buat my friends yang terbiasa dengan saham-saham blue chips, ini akan terlihat kurang lazim ya, karena memang cara ekspansinya agak berbeda. Nah, apa yang harus diperhatikan untuk emiten yang seperti ini nih, my friends? Yang harus diperhatikan adalah satu, apakah tadi seperti saya bilang pendapatannya akan terus konsisten mengalami lonjakan di kuartal-kuartal ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari cara ekspansinya sepertinya sangat mungkin sekali TPI ini terbuka lebar untuk melakukan ekspansi lebih agresif lagi ke depannya. Jadi postur laba rugi seperti ini kita mungkin akan bisa melihat dalam beberapa waktu ke depan. Itu poin yang kedua. Terus yang ketiga, yang menariknya kalau perusahaan lagi ekspansinya agresif, yang harus diperhatikan itu adalah ketika nanti dia sudah mulai agak pace untuk diekspansi sudah mulai agak berkurang, yang kita akan perhatikan dari sini nih my friends nih, si cost of revenue-nya atau bukan beban pokok pendapatannya atau COGS-nya dia, ketika nanti dia sudah mulai utilisasi pabriknya maksimal, dia mulai efisien, disitulah biasanya laba itu akan meningkat secara signifikan. Baru nanti akan kelihatan tuh laporan arus kasnya, terutama arus kas operasinya akan meningkat secara signifikan atau tidak. Jadi baik lagi my friends, kalau melihat kinerja keuangan untuk perusahaan yang lagi ekspansinya agresif seperti TPI ini adalah suatu postur yang lazim sebenarnya. Tapi baik lagi, ini karena ekspektasi pasar itu akan tinggi, di valuasi yang premium, sahamnya pasti akan sangat volatile sekali. Nah, buat my friends yang senang dengan perusahaan yang ekspansinya lagi agresif banget, TPIA menjadi salah satu yang perlu diperhatikan nih kalau dilihat dari ekspansi yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir ini ya my friends.